وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hadirin mukarramun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah dalu punika saged pepanggihan malih majelis ingkang penuh rahmat penuh barakah menika kanthi niat ta'allum fiddin, belajar ilmu-ilmu agama nanti kitab Kasyifatus Sajah ingkang dipun tulis dening Imam Nawawi Al-Battani. Sholawat salam mugi-mugi tansah kaunjuk katur panjenenganipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan saged pikantuk syafaatin dipun khususnya mangke syafaat wonten dina kiamat. Amin. Saderenge dipun lajengaken pembahasan kitab Kasyifah menika, monggo sareng-sareng maos surat Al-Fatihah ingkang ganjaranipun dipun husnake dumateng penulis kitab menika inggih menika Imam Nawawi Al-Battani saha Syekh Salim bin Sumer ingkang nyerat matanipun inggih menika kitab Safinah An-Najah. Ridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fit Taurati lan iku tetep ing dalam kitab Taurat. Jadi kemarin kita mempelajari beberapa hal yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, juga suhuf-suhuf terdahulu. Malam hari ini kita akan sedikit mengetahui tentang apa yang disampaikan atau diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Tauratnya. Wa fit Taurati lan iku tetep ing dalam kitab Taurat. Ya bani Adam, he para manungsa, anak keturunane Nabi Adam. La takhaf aja wedi sira min sultanin, sangka para penguasa utawa raja. Nah, ning Indonesia berarti ya presiden. Sangisore gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW. Madama sultani, selagine kekuasaane insun iku bagian tetep. Wa sultani utawi kekuasaane ingsun iku bakin kekal, layan fadu ora bakal entek abadan ing dalem saklawase. Bi fathil fa'i kelawan diwaca fathah huruf fa'i, wa biddalil muhmalah lan kelawan dal sing ora ana titike, ai layakna tegese ora bakal sirna, wala yang qati'u lan ora bakal putus. Jadi nasihat pertama yang ada dalam kitab Taurat yang masih bisa kita pakai sampai saat ini adalah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, agar kita itu jangan sampai merasa takut terhadap penguasa yang ada di lingkungan kita. Maksudnya takut itu ketika raja atau penguasa tersebut atau orang-orang yang berkuasa yang mempunyai kebijakan itu
termasuk orang-orang yang tidak benar. Sebab kekuasaan Allah itu lebih tinggi segala-galanya dibanding dengan kekuasaan manusia. Kekuasaan Allah itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lenyap, dan tidak akan pernah terputus. Artinya, jika kita menghadapi orang-orang yang punya kekuasaan, mereka penentu kebijakan, tetapi kebijakannya itu tidak memihak kepada orang banyak. Kalau penguasa berarti tidak memihak kepada kebutuhan orang-orang masyarakat kecil, lebih kepada memperkaya diri mereka sendiri. Kita itu jangan pernah merasa takut. Artinya apa? Meskipun mereka seperti itu, tetap kita punya harapan bahwa Allah kekuasaannya lebih dari mereka. Katakan raja yang zalim, penguasa yang zalim, itu masa berkuasanya juga terbatas, paling 5 tahun kan. Sing rada repot pancen nek ketemune karo raja-raja cilik, penguasa-penguasa kecil yang mereka kadang kekuasaannya itu selama-lamanya. Kaya ning kampung kene iki ya RT ora ana sing do gelem dadi RT, dadi RT-ne salawase. Padahal kebijakane utawa mereka itu kadang sok menyalahgunakan kekuasaan. Tapi yang seperti ini kita nggak boleh merasa takut, sebab kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Ya bani Adam, he anak keturunane Nabi Adam, khalaqtuka nyiptakake utawa gawe sapa ingsun Allah ka ing sira li ibadati kanggo nyembah maring ingsun. Fala tal'at mongko aja ngakehi guyonan sira. Ini juga nasihat bahwa kita itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Taurat juga dikatakan seperti itu, dalam agama Islam juga seperti itu, dalam Al-Quran juga seperti itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku. Fala tal'ab, maka kita jangan memperbanyak senda gurau guyonan sing ora ana manfaate. Nek guyonan sing ana manfaate, guyonan sing guyon maton yang ada nasihat di dalamnya, kuwi ora apa-apa. Tapi nek guyonane kuwi guyonan sing ngantek nglalehke ibadah, ya kuwi sing ora entuk. Guyonan itu maksudnya bukan humor dan sebagainya, tapi urip kehidupan yang perbuatan kita di dalamnya itu sia-sia. Kita memperbanyak kegiatan yang sifatnya duniawi saja, itu bisa dianggap seperti guyonan. Senengane ngrungokke utawa nyetel musik lu seneng-seneng kuwi ra itu ngrungokke musik, tapi yo sing sekirane iso ndadekke eling karo Gusti Allah. Sebab yo
setiap sesuatu yang bisa menyebabkan kita lupa kepada Allah itu hukumnya haram. Dolanan, olahraga yang sampai kita itu melupakan ibadah kepada Allah itu juga tidak boleh. Ya. Jam 5 dolanane nembe main bal-balan apa voli apa tung maghrib nembe rapo, kadang-kadang 14K. Nah itu yang tadinya tidak apa-apa menjadi apa-apa. Sebab nek maghrib misalnya nembe rampung, Waalaikumsalam. iku tetep akhirnya waktune sholat tetep lewat. Soalnya kalau olahraga kan ya mesti kempringet, isi kudu istirahat, baru isi kudu adus. Rugi sih. Ini waktunya wis entek dhewe. Padahal waktu maghrib ki ora suwe kan Kayak ngono. mana? Fala tal'ab. Jadi jangan dibuat main-main kehidupan ini. Nasihat yang ketiga, ya bena Adam, hei anak turunan Nabi Adam, la takhafanna, ojo teman-teman wedi sapa sira fawatar rizki ing ora kumanan rizki, madamat selagine khozaini selagine gudang utawa kekayaane insun Allah iku mamlu'atun wa khozaini utawi gudang-gudang kekayaane insun Allah iku latan fadu ora bakal entek abadan ing dalam saklawase. Nasihat yang ketiga, kita tidak boleh merasa khawatir, merasa takut tidak kebagian rizki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha bertanggung jawab. Gusti Allah ora mungkin nyiptake makhluk yang dimana makhluk itu butuh dengan makan dan minum, kecuali pasti sudah disediakan untuk makhluk tersebut secara khusus. Jadi awake dhewe awet lahir sampai saiki wis diwehi jatah rezeki kanggo kehidupan. Makanya nek wong Jawa ana pepatah banyak anak banyak rezeki, ya pancen. Sebab tadi anak yang lahir itu sudah membawa rezekinya masing-masing. Tapi aja dimaknai banyak anak banyak rezeki ki sugih. Kleru. Nah, banyak anak banyak rezeki, iya soalnya wis ana rezekine dhewe-dhewe. Jadi tetep maem, tetep minum. Kadang ya pas. Dia rasa bingung, awake dhewe ora entuk bagian rezeki. Kita sudah disediakan rezeki untuk setiap makhluk hidup. Kemudian yang keempat, ya bena Adam, hei anak keturunan Nabi Adam, khalaqtu nyiptake sapa ingsun Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ing bumi, walam aya lan ora kangelan sapa ingsun bi khalqihinna kelawan nyiptake mengkono-mengkono as-samawat wal ard. Jadi Allah itu tidak merasa kesulitan ketika menciptakan langit dan bumi. Padahal langit dan bumi itu demikian
sebuah ciptaan yang sangat luar biasa yang sampai sekarang sebagian besar misterinya belum terpecahkan. Jangankan yang di langit, bumi saja belum terpecahkan secara secara besar. Sebagian besar apa yang ada dalam bumi itu belum bisa dipecahkan rahasianya. Ayu ini mongko ana toh ngrasa kangelan sapa ingsun raghi fawahidin ing gawe sepotong roti usawikuhu kang ngirim sapa ingsun hu ing roti ilaika maring sira fi kulli hinin ing dalem setiap mangsa. Jadi nek Gusti Allah itu menciptakan langit dan bumi itu tanpa kesulitan sedikit pun, apalagi kalau hanya sekedar menciptakan atau memberikan rezekinya kepada kita, tidak sulit. Karena Allah tadi maha kuasa, maha mampu. Eling cerita tentang bagaimana dua ekor burung yang saling membantu. Manuk sing siji kuwi isih lara, nah, tanggane ngerti ana manuk sing lara kuwi ya tetep digolekke pangan. Kuwi nek wis Gusti Allah ngersake ya wis kaya ngono. Pernah ada cerita dua orang ulama, yang satu itu sangat percaya terhadap belas kasihnya Allah, sifat Rahman Rahimnya Allah, sehingga beliau tidak mau bekerja. Yang satu, yang satunya itu tetap bekerja meskipun dia sudah berpredikat ulama. Ulama yang bekerja ini kuwi ning atine iki semodoan maidu karo sing ora gelem, ulama sing ora gelem kerja. Nah, satu saat sing ulama sing kerja iki mau nilai ulama sing ora gelem kerja karena yakin bahwa kalau memang Allah menghendaki dia makan, pasti dia akan dikasih makan. Nah, ulama sing nilai kuwi karang sing jenenge sowan ning nggon kancane silaturahmi ya nggawa oleh-oleh jajan. Tekan kono Assalamualaikum dibukake terus lungguh ngopi. Ya ku ulama sing kerja iki mau setengah iki nyindir, setengah nyengen. Ya dijawab karo ulama sing ora gelem kerja. Dan nyatane aku ora kerja kuwi tetep ana sing ngirimi panganan. Awakmu teko mrene ya nggawa jajan. Kuwi nek ora digerakke karo Gusti Allah kan ya ora mungkin. Jadi memang seperti itu. Selama Allah masih menghendaki kita hidup, ya pada saat itu pula kita pasti akan mendapatkan rezeki dari manapun datangnya. Cuman yo nek kaya awake dhewe kelasé urung sampai tekan semono ya tetep saya bingung ya. Kita wis kerja. Iya Pak Bos. Wis buka dasar ana sing tambal ban, ana sing nyemprotke motor ya bingung. Bingung ora Bos? Bos. Pasang hipa. Jotoro. Jadi ya seperti itu. Tapi kita harus belajar pada orang-orang yang bekerja di pasar.
Kalau mereka tidak percaya terhadap kekuasaannya Allah, terhadap rahman rahimnya Allah, mereka nggak mungkin seperti itu. Saya gitu delok pasar, los daging yo daging kabeh, yo nyatane payu kabeh. Masalah payune akeh karo sithik, itu sudah bagian rezekinya. Tapi tetap yo payu. Sing toko kelontong ya toko kelontong padha kabeh adol beras, adol minyak. Ya nyatane langganane ya sing teko dhewe-dhewe. Ana sing seneng ning toko A, toko B kan gitu. Jadi sing tuku ki wis milih dhewe-dhewe dan itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus percaya bahwa kita makhluk yang dikehendaki hidup oleh Allah itu pasti akan mendapatkan rezeki. Wa qauluhu aya iku mudhari'u iya. Ngendikane musannif penulis kitab aya iku fi'il mudhari' saka fi'il madhi iya bikasri ainil fi'li kelawan tin kasrah aine fi'il mudhari' iku mimbabi ta'iba sangka bab utawa padha karo maknane ta'iba itu kesulitan ailam ajus tegese ora kuwasa. Jadi ya itu artine wong sing ora iso. Tapi ne walam ya berarti bukan tidak bisa, ora kangelan, mudah bagi Allah. Wa yu'i bidhammi hurufil mudhara'ati min a'yar rubai. Kalimat yu'i yang didommah huruf mudhara'ahnya yaitu huruf ya-nya iku min a'ya sangka fi'il madhi a'ya ar-rubai kang berwazan rubai. Nasihat berikutnya, ya ibna Adam, ya anak turune wong Adam, kama kaya dene perkara la utalib buka ora perintah sapa ingsun Allah ka ing sira bi amali ghadin kelawan ngibadah ing dina sesuk fala tutalibni mongko aja nuntut sapa sira ing ingsun bi rizki ghadin kelawan rezeki dina esuk. Jadi maksudnya nasihatnya begini, Allah itu kita tidak tahu Allah mentakdirkan kita itu usianya sampai kapan. Maka Allah tidak akan pernah memerintahkan kita bahwa besok kita itu harus beribadah, karena belum tentu besok itu kita masih hidup. Kecuali nek esuk ki awake dhewe isih urip ya isih duwe kewajiban ibadah kaya mau wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selama kita masih hidup kewajiban kita adalah itu. Tapi karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan, ya Allah tidak menuntut kita bahwa besok kita harus itu. Nah, karena sudah seperti itu, Allah tidak menuntut ibadah kita besok hari karena kita nggak tahu usia kita. Maka jangan sampai kita kemudian menentukan bahwa besok saya itu harus dapat uang sekian, bahwa kerjaan saya harus menghasilkan sekian, nggak boleh. Karena itu sudah ada ketentuannya. Ya, seperti apapun yang sudah kita rencanakan dan itu kelihatannya rencana itu sangat matang gitu. Ya boleh seperti itu. Hatta seperti saya yang setiap tanggal 1 itu gajiannya kan tetap atas wawawan gitu. Jadi karena kita seorang pegawai, ya gajian kita seperti itu, segitulah, nominalnya segitu. Cuman
Kita nggak boleh kemudian wah sesuk aku nomor duit semene. Alhamdulillah iso tanggung ini nggak boleh seperti itu. Karena kita nggak tahu. Moro-moro no potongan iki akhirnya kan wasit tuh. Sing maune misalnya 5 juta, potongan iki, potongan itu jadi 4,5 juta. Jadi kita nggak boleh istilahnya menentukan bahwa kita besok harus mendapatkan uang sekian tidak. Karena tadi imbal balik dari bahwa Allah itu tidak mengharuskan kita beribadah besok hari karena kita nggak tahu nasib kita, umur kita. Yang berikutnya ya ibna Adam li iku tetep kedue ingsun alaika ing atas sira apa fardhu kewajiban. Walaka lan iku tetep kedue sira alayya ing atase ingsun apa rizkun. Jadi Allah mewajibkan kita sebuah ibadah li alaika fardhu. Jadi kita sudah diberi tadi untuk jatah beribadah. Karena itu maka Allah punya kewajiban terhadap kita memberikan rizki. Fa in khalaftani monggo lamun ingkar sapa sira ing ingsun fi faridati ing dalam kewajibanmu ing ingsun lam ukhalifuka mongko ora bakal ngingkari sapa ingsun ka ing sira fi rizkika ing dalem maringi rizki maring ingsun alama kaya dene perkara kana kang ana apa ma mingka sangka sira. Ini termasuk salah satu sifat Rahman Rahimnya Allah. Meskipun Allah itu sudah memberikan kita sesuatu kewajiban karena kita orang mukallaf, orang Islam itu berarti kita wajib sholat dan sebagainya. Maka Allah juga merasa berkewajiban untuk memberikan rizki kepada kita. Tetapi salah satu dari sifat Rahman Rahimnya Allah, jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita, bukan berarti kemudian Allah berhenti untuk memberi rezeki kepada kita. Sesuk awake dhewe ora salat subuh, kira-kira tetap sarapan apa? Sarapan. Nek ngomah ra ono ya boleh ning njaba. Kan ngono. Lah itu padahal awake dhewe ora nglakoni kewajiban karo Gusti Allah, tapi kewajibannya Gusti Allah ning awake dhewe dalam tanda petik ya. Artinya karena Allah menciptakan kita itu maka berkewajiban untuk memberikan rezeki, tetap diwehi. Seperti apapun kita ingkar kepada Allah, rezeki itu akan diberikan. Jadi ini adalah salah satu sifat dari Rahman Rahimnya Allah. Sifat Rahman Rahim. Begitu. Jadi seperti apapun kita tidak mau melaksanakan kewajiban kita, ya tidak lain tetap diparingi rezeki. Ya kita bisa melihat orang-orang Islam ya dalam tanda petik keislamannya sangat-sangat kuat. Ya Islam KTP lah cara kasar itu. Tapi ya tetap mangan, malah kadang mangannya lebih enak kono timbang awake dhewe. Masalahnya mereka nggak ada batasan gitu loh maksudnya. Nah awake dhewe kan tetap ada batasan. Ya, ada batasan itu maksudnya ada ketentuan kita tidak boleh makan yang berlebihan kan gitu. Kalau mereka kan tidak. Mumpung si anu guys entah-entah kan gitu. Kemudian kita ada batasan lagi halal dan haram. Mereka ya kadang-kadang yang haram itu diterjang. Mana? Ya bena Adam, hei anak turunan Nabi Adam. In radita lamun ridho sapa sira bima kelawan
perkara kosam tuhu kang wis bagi sapa ingsun hu ing malaka maring sira arahta mongko bakal gawe kepenak sapa ingsun badanaka ing jasmanine sira wa qalbaka lan ati sira. Ma iki diarani urusan donya, rezeki lah. Wa illam tardo mongko lamun ora rido sapa sira bima kelawan rezeki kosam tuhu kang wis bagi sapa ingsun hu ing rezeki laka maring sira salatta mongko bakal nguasaake sapa salatot mongko bakal nguasaake alaika ing atas sira ad-dunya ing dunya hatta tarkudo sehingga apa iki bahasane itu ngoyak tenanan ngoyok tapi ngoyo ya ngoyo Ngoyo itu alias ngoyak, ngejar. Ngoyo itu berarti sesuatu yang di luar kemampuan tapi dipaksakan kan. Iya. Biha ing dalam dunya. Karabdil wahishi kaya dene ngoyone kewan liar fil bariyati ing dalam daratan. Ain as-sahra tegese padang pasir. Nasihat yang berikutnya adalah jika kita ridho, ikhlas, qanaah dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, maka Allah akan membuat jasmani dan rohani kita itu nyaman. Maksudnya nyaman ya kita tidak terbebani dengan segala macam yang bisa membuat hidup kita jadi bermasalah. Cara kasare ya ora duwe utang. Wong nek ora duwe utang kuwi kan ya turune anteng. Pikirane padang, awake ya seneng seger. Kowe nguyu iso tenanan. Tapi ini awake dhewe iki ora rido, ya maka Allah akan menguasakan dunia itu kepada kita. Maksudnya membuat dunia itu berkuasa pada diri kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari ya awake dhewe iki terus ngoyo sing wis kudune ora iso dilakoni kita paksakan untuk nglakoni. Nah nek wis kaya ngono kuwi ndadekake ya jasmani dan rohani kita itu jadi terikat, jadi tersiksa. Wis ngerti nek misale sebulan itu gajine mung 5 juta isi dipaksa kredit macem-macem kan gitu. Akhirnya garek 500.000 padahal duwe anak duwe bojo. Nah akhirnya kan kita harus pontang-panting ke sana kemari biar kebutuhan kita sehari-hari terpenuhi. Nah wis kaya ngene kuwi akhire ya rekoso ya awake dhewe kesel, ibadahe ora genah. Seperti itu. Jadi sifat qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa yang menjadi bagian kita. Wa izzati demi kemuliaan insun wa jalali lan keagungan insun layana luka ora bakal merkoleh sapa sira minha sangka donya illa ma kejaba barang kosam tuhu kang wis bagi sapa ingsun hu ing malaka maring sira. Jadi rezeki itu sudah diberikan, sudah dibagikan Allah kepada kita. Kita sudah punya bagian sendiri-sendiri. Seperti apapun usaha kita,
ya yang kita dapatkan ya bagian kita itu. Kita tidak bisa memaksakan untuk mengambil bagian dari orang lain. Lah nek wis ngono kuwi wa anta utawi sira indi ing dalem ngersa ingsun iku madmumun termasuk wong sing tercela. Artinya kemudian ketika kita berusaha untuk menggapai duniawi sedemikian rupa dengan cara yang tidak benar, senggol sana, sikut sana, tendang sana, model kayak ngono, sampai akhirnya banyak yang kemudian seharusnya menjadi bagian itu kemudian kita rampas. Akhirnya di mata Allah kita itu menjadi orang-orang tercela. Artinya kalau kita melihat orang-orang yang berusaha mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar, itu satu saat ya pasti akan dibuka kejelekannya di mata umum. Kita lihat koruptor yang seperti itu, banyak pejabat-pejabat yang kemudian menyalahgunakan wewenangnya, kemudian terkonangi, akhirnya kan ya kaya ngono. Yang tadinya tersimpan rapi rahasianya, ya akhirnya seperti itu. Jadi kalau dalam kitab yang lain, dalam kitab Nasailul Ibad itu juga ditulis seperti ini. Ada beberapa nasihat yang masih bisa kita ambil dari kitab Taurat. Nasailul Ibad itu juga ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantan. Yang pertama, qanaah. Jadi sifat qanaah ini merupakan sifat yang sangat baik, karena dengan merasa mempunyai sifat qanaah ini kita merasa jadi orang yang ghina, merasa menjadi orang yang tercukupi. Kita tidak menjadi orang yang ngoyo, yang memang itu sudah tidak bisa kita usahakan, tapi kemudian kita berusaha bukan ngoyo jenenge. Tapi nek dadi wong qanaah kuwi ya ki mau jasmani rohani kita nyaman, tentram. Kita bisa tidur nyenyak tanpa ada khawatir sesuk ana tukang kredit teko kan gitu. Kita bisa makan dengan enak meskipun lauk sederhana. Kita bisa tertawa, bisa ngobrol dengan teman-teman tanpa ada ganjalan gitu. Bisa los nguyune. Yang kedua, kalau di Nasailul Ibad itu ada bahasa uzlah, untuk menyelamatkan diri dari godaan duniawi. Artinya uzlah itu kalau dalam bahasanya adalah mengasingkan diri, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau belum menjadi seorang Rasul. Beliau sering uzlah di Gua Hira, ya, di Gua Hira, sampai kemudian beliau didatangi oleh malaikat Jibril, mengasingkan diri. Nah, tapi yang dimaksud dengan uzlah di sini bukan kemudian mengasingkan diri itu tidak mau berteman dengan orang lain. Tetap kita berteman, tetapi yang kita ajak untuk pertemanan sejati itu adalah orang-orang yang baik. Kalau orang-orang yang sudah kita ketahui mereka bukan orang yang baik, ya kita sekedar kenal nama, sekedar say hello, sapa menyapa itu aja. Tapi obrolan kita kemudian setiap harinya pergaulan kita ya tentunya dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, mengendalikan hawa nafsu itu dalam Nasailul Ibad. Hawa nafsu termasuk
yang bisa membuat kita itu dihormati oleh orang lain. Mengendalikan hawa nafsu. Kemudian yang keempat, kenikmatan hidup itu sesungguhnya pada kehidupan yang panjang. Artinya kenikmatan hidup yang sesungguhnya itu nantinya ada di akhirat. Kalau di dunia itu adalah tempat kita bertemu dengan segala macam ujian. Jangankan orang seperti kita, orang-orang yang tingkatannya sudah wali, nabi, rasul, itu pun setiap harinya berhadapan dengan ujian. Apalagi kita. Yang membedakan adalah dari ujian itu sendiri, kadar ujiannya, tingkatan atau level ujiannya. Kalau kita ujiannya ya wis ujian kehidupan itu levelnya ya level urusan duit kan gitu, urusan pekerjaan, urusan anak. Jadi masih seputar di keluarga saja. Tapi ketika levelnya sudah naik, nanti ya ujiannya akan merembet kepada yang lain. Kemudian yang kelima, sifat sabar itu sesungguhnya hanya sebentar. Karena sifat sabar itu hanya dibutuhkan ketika kita hidup di dunia. Nek wis awake dhewe mati, wis ning alam kubur, apa meneh mengko ning wis ning alam akhirat, sifat sabar itu enggak ada. Karena apa yang ada di hadapan kita yaitu sudah menjadi milik kita, dan kita tidak akan pernah diuji lagi ketika sudah di akhirat. Jadi kesabaran itu hanya ada di hidup yang singkat, yaitu hidup di dunia. Itu sebelum saya lanjutkan, monggo kalau ada yang mau tanya. Tentang nasihat-nasihat hidup tadi. Untuk yang lain ada. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'uha, utawi kang nomor 4 sangka rukun iman. Antuk mina yen to ngimani sapa sira birusulihi kelawan pira-pira utusane Gusti Allah. Wahum utawi rusul iku afdalu ibadillah, utama-utamane kawulane Gusti Allah. Qala ta'ala, wis ngendika sapa Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kullan utawi sekabehane rasul iku faddalna wis ngluwehake sapa ingsun hu ing rasul alal alamina ing atase wong alam dunya. Iki nek nenggon ayate berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismaila wal Ya'sa'a wa Yunusa wa Luta wa kullan faddalna alal alamin. Begitu juga kepada Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus dan Nabi Lut. Tiap-tiap mereka kami lebihkan daripada umat seluruh alam pada masanya. Rukun iman yang keempat adalah mengimani adanya utusan-utusan Allah. Utusan Allah itu dibagi menjadi dua, ada nabi dan ada rasul. Mereka dua-duanya ini adalah afdalu ibadillah, sautama-utamane kawulane Gusti Allah. Jadi dibandingkan dengan
para sahabat, dibandingkan dengan para tabi'in, dibandingkan dengan para wali, tingkatan Rasul dan Nabi ini adalah di atas mereka. Di antara Rasul dan Nabi ini juga ada tingkatan-tingkatannya. Yang jelas, yang paling mulia di antara mereka semua adalah Nabi Muhammad SAW. Bi anta takida kelawan yento ngiyakinake sira annallaha ta'ala sak temene Gusti Allah taala iku arsala ngutus, wis ngutus sapa Allah taala lil khalqi kedue makhluk ing dunya rusulan ing pira-pira utusan, rijalan sing rupane wong lanang. Jadi nabi rasul kuwi mesti lanang, tidak ada yang perempuan, ora ono sing wedok. Layak lamu kang ora ngerteni adadahum ing wilangane rasul sapa illallahu kejaba Gusti Allah. Jadi yang tahu jumlahnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita ketahui itu ada dalam Al-Qur'an, yang disebutkan namanya dalam Al-Qur'an. Awaluhum utawi kawitane rasul iku Adamu Nabi Adam alaihis salam. Wa khatimuhum lan pungkasane para rasul, wa afdaluhum lan paling utama-utamane para rasul iku Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iku Sayyiduna bendoro kita yaiku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum utawi sekabehane rasul iku min nasli Adam alaihi salam, sangka keturunane Nabi Adam alaihi salam. Ya bener wong, sebab manungsa sing diciptake nomor 1 kuwi Nabi Adam. Meskipun secara nur yang diciptakan pertama kali adalah Nabi Muhammad. Wa annahum lan sak temene para rasul iku sadikuna, wong sing padha bener jujur fi jami'i aqwalihim ing dalem sekabehane ucapane para rasul, fi dakwar risalah ing dalem pengakuane kenabian, wa fi malan ing dalem perkara balighuhu kang padha nyampeake sapa rasul anillahi ta'ala sangka Gusti Allah taala, wa fil kalamil urfiyyi lan ing dalem ucapan-ucapan sehari-hari nahwa akaltu wis dahar sapa ingsun, syaribtu wis nginum sapa ingsun. Jadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh para rasul yang pertama adalah sifat sidik, jujur dalam setiap perkataannya. Baik itu pengakuan mereka sebagai nabi, sebagai rasul, baik itu apa yang diwahyukan kepada mereka yang harus disampaikan kepada umatnya, atau dalam ucapan sehari-hari dengan pergaulan sehari-hari. Jadi contohnya neneng akal tuh aku wis maem, aku wis minum, itu mereka tidak basa-basi. Jadi para rasul, para nabi itu kalau ngomong wis maem ya wis maem tenan, wis minum ya wis minum tenan. Itu karo awake dhewe. Ya. Kadang-kadang jane ning omah durung maem, tapi begitu nenggon acara
dilalain ning kono ana maem tapi lawe kok ora selera, ngomongnya ora gelem mangan, alasannya aku wis maem kok. Padahal ya setengah rodok misuh. Parane tenanan jebul kaya ngene lawe. Iya. Kondangan wis nyiapke amplop isine akeh. Barang ning ngono ora ana sing enak. Ora cocok karo mak. Ndang lengin ta. Takon lha kok ora mangan, wis wareg. Tapi nek Kanjeng Nabi nek Rasul ora. Nek semam ya semam tenan, durung ya durung tenan. Dan munaah tadi. Wa annahum lan sak temene para rasul iku maksumuna wong-wong kang den jaga minal wuku'i sangka kejeblos fi muharramin ing dalem barang sing diharamake au makruhin utawa barang sing ora disenengi ning Gusti Allah maksudnya. Jadi Rasul dan Nabi ini orang-orang yang terjaga, tidak hanya Nabi Muhammad yang maksum, tapi semua Nabi dan Rasul itu maksum. Ya. Wa annahum lan sak temene para rasul iku muballighuna wong sing kang padha nyampeake ma ing wahyu utawa perkara umiru kang den perintah sapa rasul bitablighihi kelawan nyampeake ma lil khalqi maring para makhluk wa ilam yakun lan senajan ora ana apa ma iku ahkaman rupa hukum. Satu sifat lagi, kalau yang pertama tadi adalah sifat sidik, kemudian maksum, kemudian mereka adalah orang yang menyampaikan, atau kalau dalam sifat wajibnya Rasul itu istilahnya adalah tabligh ya. Mereka menyampaikan semua yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk, meskipun itu bukan merupakan hukum. Jadi kalau Allah sudah memerintahkan, nih sampaikan ke umatmu, ya disampaikan, tidak ada yang disimpan. Ora kaya awake dhewe. Ya awake dhewe dititipi omongan ya tambah-tambahi. Tapi nek dititipi duit kurangi. Kuliner Mbak. Wong Jawa kan ngono. Jajan. Dititipi omongan tambah-tambahi. Tapi nek dititipi duit dilongi. Jadi kalau Rasul, Nabi tidak. Kan ngomong 5 kata ya disampaikan 5 kata. Wa annahum lan sak temene para rasul iku hadzikuna wong sing cerdas. Cerdas itu di atas pintar ya. Kalau pintar itu hanya sebatas teori. Tapi nek cerdas itu sudah prakteknya juga. Ini wong sing pintar itu teori. Tapi nek sing cerdas itu sudah keterampilan. Jadi nek wong sing sinau tentang masalah perbengkelan kuwi pinter ning ilmu bengkel, tapi ketika dia sudah terjun di bengkel, sudah bekerja di perbengkelan dengan benar, itu nanti dia akan menjadi cerdas karena iso ngotak-ngatik, iso apa istilahnya nganibal kali Ngereko. Nah itu cerdas. Di cara berpikirnya para nabi rasul itu cepat. Oh ada masalah iki dengan ini nggak bisa dengan yang lain. Itu rasul kayak gitu. Hadik.
Bihaitsu yakunu kelawan sekiranya ana fihim ing dalem para rasul ana apa kudratun kemampuan ala ilzamil khusumi ing atase ngadepi para musuh wa muhajajatihim lan adu argumentasi wa ibtali da'awihim lan batalake pengakuane para musuh. Fahadihi mongko utawi fahadihi sifatu mongko utawi ikilah sifat al arba'atu kang papat iku tajibu wajib lil mursalina kedue para utusan para nabi. Sidik amanah tadi bisa dipercaya karena dia maksum. Kemudian tabligh dia menyampaikan apa yang diberikan oleh Allah dan cerdas. Fatona. Kalau bahasanya fatona, tapi kalau di sini hadik, cerdas. Jadi ada 4 sifat yang harus dimiliki oleh para rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona atau cerdas atau hadik. 4 sifat ini yang dimiliki oleh para rasul. Jadi dalam setiap masalah mereka itu pasti punya jalan keluar. Ya karena kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan mereka dengan para malaikat. Sehingga ketika ada masalah, ya pasti akan diberikan jalan keluar sebagaimana yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kenapa Al-Quran itu turunnya secara bertahap, itu salah satunya adalah untuk menjawab permasalahan yang ada pada saat itu. Seperti kemarin saya sampaikan pas ngaji ning dia, itu bahwa ketika Nabi Muhammad ditanya bagaimana kalau ada orang-orang yang non-muslim tapi mereka itu baik, mereka tidak pernah menyakiti orang lain, mereka juga sangat dermawan. Dijawab Rasulullah, ya mereka tetap masuk neraka karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada orang Nasrani yang sifat kelakuannya baik secara akal, karena mereka bukan orang Islam, bukan mukmin, ya tetap mereka nantinya akan masuk neraka. Sehingga kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke 93 kalau nggak salah. Itu asbabun nuzulnya itu. Jadi itu ada permasalahan. Kemudian Nabi Muhammad dijawab melalui wahyu. Jadi seperti itu, wahyu diturunkan secara bertahap karena untuk menjawab segala macam permasalahan yang terjadi pada saat itu. Dan semua permasalahan yang terjadi itu ada jawabannya di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita umat Islam. Jadi makanya kalau ketika kita menemukan masalah, kita dianjurkan untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Artinya apa? Kita harus belajar dari situ. Al-Quran dan hadis itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kayak mata uang itu, kayak duit, bolak-balik ya kanggo kabeh. Orang wali sing siji ora kanggo. Jadi Al-Quran dan hadis memang harus menjadi rujukan utama. Dan itu semua permasalahan hidup ada di situ jawabannya. Meskipun kadang kita mendengarnya dari orang lain, tapi ya itu sebetulnya ada dalam Al-Quran. Jadi sifat para rasul yang wajib itu ada 4. Yang pertama adalah jujur, yang kedua dapat dipercaya karena mereka itu maksum, kemudian mereka itu menyampaikan apa yang
diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada kita. Dan yang keempat, mereka adalah orang-orang yang cerdas dalam menghadapi kehidupan. Itu sampai di sini. Monggo kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak kita tutup. Tidak ada. Penonton. Moga-moga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan menjadi tambahan pengetahuan khususnya untuk saya dan panjenengan semua. Moga ditutup nanti ganti wawasan surat Al-Asr kali doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.